Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Alia Suci Pradani NR dengan NIM 2305015020111, asal Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi menyimak dengan metode teknik menyimak dalam pembelajaran keterampilan menyimak. Nah, untuk itu langsung saja kita ke videonya ya. Stay tune ya teman-teman. Dadah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi teknik menyimak dari debat bahasa Indonesia untuk kelas 6 sekolah dasar dengan menggunakan teknik dengar dan rangkum. Adapun tujuan pembelajarannya kali ini adalah pertama, siswa diharapkan mampu untuk menyimak dengan baik argumen dalam situasi debat tersebut. Kemudian yang kedua, siswa mampu merangkum poin-poin ataupun hal penting dari debat tersebut. Yang ketiga di sini, siswa mampu mengevaluasi argumen yang disampaikan. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian debat itu sendiri. Debat adalah suatu proses pendekatan argumen antara dua pihak ataupun lebih yang dimana saling bertukar dan mengenai suatu topik dengan tujuan yang saling meyakinkan audiens ataupun juri dalam debat. Nah, setiap pihak menyampaikan pendapat dan juga menanggapi argumen lawan dan menyimpulkan posisinya. Debat digunakan untuk melatih cara berpikir kita dengan kritis. Tentu saja kemampuan berbicara di depan umum dan pemahaman isu tentang suatu hal yang kompleks, dan komponen utama dalam debat ini meliputi intonasi ataupun topik, yang itu mosi, argumen, cara bertahan dan juga kesimpulan. Nah, pada materi kali ini saya juga memiliki buku acuan, yaitu buku acuan bahasa Indonesia, tentu saja untuk kelas 6 sekolah dasar, yang dimana digunakan adalah buku bahasa Indonesia kelas 6 SD atau MI oleh tim Bina Karya Guru yang disusun berdasarkan kurikulum 2013. Kemudian kita harus tahu dulu nih, apa sih itu menyimak dan apa itu teknik menyimak dengan dengar dan rangkum. Nah, di sini keterampilan menyimak adalah sebuah kemampuan untuk mendengarkan dan memahami informasi yang disampaikan, seperti secara lisan, juga termasuk mengidentifikasi poin-poin penting dan juga mengevaluasi dan mengingat informasi tersebut. Nah, kalau teknik dengar dan rangkum adalah suatu metode menyimak di mana seseorang mendapatkan pendengaran yang baik, mendengarkan dengan cermat untuk mencatat-catat poin-poin penting dari hal itu. Kemudian kita bisa merangkum hal ini, informasi ini dengan menggunakan kata-kata sendiri, dan akhirnya terbentuklah kata-kata yang bisa kita ungkapkan atau bisa kita pahami di pikiran kita dan tertanam di pikiran kita. Nah, untuk itu saya akan menjelaskan bagaimana sih teknik menyimak yang baik dan teknik menyimak dengan metode dengar dan rangkum yang baik dalam perdebatan ataupun ingin melakukan debat. Nah, langsung saja kita ke materinya. Stay tune ya teman-teman. Nah, ada beberapa nih teknik menyimak atau hal yang harus kita perhatikan terlebih dahulu agar kita bisa lakukan simakan dalam berdebat dengan yang baik. Pertama, pendahuluan tentang menyimak, yaitu memahami dulu apa sih itu menyimak. Menyimak adalah suatu keterampilan mendengarkan dengan tujuan memahami dan menginterpretasi informasi yang disampaikan secara lisan. Menyimak yang baik memerlukan konsentrasi, kemampuan memahami konteks, dan kemampuan mengidentifikasi poin-poin penting yang ada di dalamnya. Kemudian yang kedua, mengetahui teknik dengar dan rangkum. Nah, dengar adalah dengarkan argumen utama dari masing-masing pembicara ya adik-adik. Kemudian di sini kita harus memperhatikan kata kunci dan frasa penting yang ada di dalamnya. Terus yang kedua adalah rangkum, yaitu setelah kita menyimak dengan baik nih, kita harus merangkum poin-poin penting dalam beberapa kalimat tersebut. Kemudian di sini kita harus gunakan bahasa sendiri untuk memastikan pemahaman itu dapat tersimpan di otak kita, karena pemahaman kita sendiri akan jauh lebih baik.
Kemudian di sini kita bisa membuat langkah-langkah untuk persiapan debat, yang dimana kita bisa melakukan persiapan seperti pastikan posisi mendengarkan kita ini nyaman ya teman-teman sekalian. Kemudian kita harus dijauhkan dari gangguan-gangguan seperti gadget ataupun suara bising lainnya nih. Nah, kemudian kita harus melakukan menyimak aktif, yang dimana kita harus fokus pada pembicara dan perhatikan intonasi serta ekspresi wajah. Dan di sini kita bisa mencatat poin-poin penting teman-teman sekalian ya, yang dimana disampaikan oleh pembicara tersebut. Kemudian yang terakhir di sini kita bisa mengajukan pertanyaan, yang dimana jika ada bagian yang kita kurang pahami ataupun kurang jelas, di sini kita bisa mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lanjut. Yang keempat di sini ada evaluasi argumen, yang dimana ini ada kriteria evaluasi, logika, bukti, relevansi, yang dimana dalam hal ini logika, yaitu kita harus berpikir terlebih dahulu nih teman-teman, apakah argumen kita masuk akal dan terstruktur apa tidak, terstruktur dengan baik apa tidak. Kemudian di sini kita bisa menggunakan bukti, yang dimana apakah argumen tersebut didukung oleh bukti yang relevan ataupun bukti-bukti yang kuat. Nah, yang terakhir ini ada relevansi, yang dimana apakah proses argumen relevan dengan topik yang dibahas atau tidak. Kemudian di sini kita bisa memberikan sebuah tanggapan, dimana sampailah kita kepada langkah-langkah teknik dengar dan rangkum. Sebelum kita bisa menyimak dan mendengarkan seseorang, di sini kita harus melakukan beberapa langkah-langkah terlebih dahulu nih teman-teman. Yang pertama adalah dengar, yaitu fokus pada pembicara, yang dimana saat mendengarkan kita harus memastikan nih untuk memberikan perhatian penuh pada pembicara. Jangan biarkan pikiran kita ini terganggu teman-teman ya. Pikiran kita ini terganggu oleh hal-hal yang lain ataupun hal-hal yang mengembara lain yang ada di pikiran kita. Kemudian ada catat poin-poin penting. Nah, selama kita mendengarkan, kita harus buat catatan kecil dengan poin-poin penting yang akan kita sampaikan. Hal ini bisa berupa kata kunci, fakta penting, ataupun argumen utama. Kemudian di sini kita bisa identifikasi kata kunci tersebut, di mana perhatikan kata-kata kecil. Nah, kita kan di sini belajar frasa, yang dimana frasa yang sering berulang atau ditekankan oleh pembicara, kita bisa identifikasi kata-kata itu. Nah, kata kunci ini biasanya merupakan inti dari pesan yang ingin disampaikan. Nah, terus yang kedua ada rangkum, di mana kita di sini harus meninjau catatan kita. Ya, adik-adik sekalian, setelah selesai mendengarkan, tinjaulah kembali catatan yang telah dibuat, di mana kita harus memilih poin-poin yang paling penting dan tentunya paling relevan. Dan yang paling penting juga di sini kita harus menggunakan bahasa sendiri agar yang memahami juga kita bisa memahami dengan baik. Di mana kita harus mencoba merangkum informasi yang telah didengar menggunakan kata-kata dan pemahaman sendiri. Hal ini kan dapat membantu kita untuk bisa memastikan bahwa kita benar-benar memahami materi tersebut. Dan di sini kita juga bisa membuat ringkasan singkat. Nah, buat ringkasan singkat yang penting dan mencakup semua poin penting yang disampaikan oleh pembicara. Nah, kita harus memastikan ringkasan ini jelas dan mudah dipahami. Nah, adapun manfaat dari kegiatan ini dan teknik ini, yang pertama bisa meningkatkan konsentrasi kita loh teman-teman, yang dimana teknik ini dapat membantu kita untuk lebih meningkatkan konsentrasi saat kita mendengarkan, karena kita akan bisa fokus untuk mencatat dan merangkum sebuah informasi. Kemudian di sini kita bisa memperdalam pemahaman kita loh teman-teman. Nah, dengan merangkum dan menggunakan bahasa sendiri, kita akan lebih memahami dan mengingat informasi yang disampaikan. Kemudian di sini ada kita bisa mengembangkan keterampilan menyimak kita agar lebih aktif ke depannya. Di mana teknik ini melatih keterampilan menyimak aktif kita yang penting untuk memahami dan mengevaluasi informasi secara kritis.
Nah, sekarang saya akan memberikan bahan evaluasi untuk menunjang pembelajaran kita dan agar bisa mengembangkan keterampilan menyimak kita dan teknik dengar dan rangkum kita jauh lebih baik. Yang pertama, di sini kita bisa diberikan kuis singkat tentang poin-poin yang dibahas dalam debat. Jadi kita akan terbiasa dengan hal seperti itu ya teman-teman. Yang kedua, di sini kita bisa mengadakan sesi tanya jawab untuk mengukur seberapa jauh sih pemahaman siswa-siswa. Nah, yang ketiga, kita bisa melakukan sebuah refleksi. Nah, dengan siswa mengenai kesulitan, apa sih kesulitan yang selama ini dihadapi selama menyimak, dan kita harus mengetahui juga bagaimana cara mengatasinya. Kemudian yang keempat ada tinjau hasil rangkuman, yang dimana rangkuman yang telah dibuat oleh siswa ini kita harus menilai keakuratannya dan pemahaman mereka terhadap materi yang disimak. Kemudian yang terakhir ini kita bisa melakukan diskusi kelompok kecil, dimana untuk membandingkan rangkuman dan saling memberikan umpan balik. Nah, bahan-bahan tadi, evaluasi tadi bisa menunjang pembelajaran kita loh teman-teman, agar bagaimana teknik menyimak kita, cara menyimak kita, teknik menyimak dengan dengar dan rangkum akan jauh lebih efektif. Tidak hanya dilakukan saat menyimak sebuah debat saja, tapi menyimak pembelajaran lain juga seperti itu teman-teman. Nah, itulah tadi pembahasan materi dari saya. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya ya teman-teman. Saya harap kalian bisa mengerti dengan baik tentang apa yang saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.